Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Yang kedua, pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah sistem pendidikan yang menggabungkan pendidikan berkebutuhan khusus dengan pendidikan sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus agar semua anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Jadi, anak menyesuaikan sistem pendidikan yang ada di sekolah reguler. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah menyediakan kondisi kelas yang dapat menghargai perbedaan. Guru menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru dituntut melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. ABK, macam-macam ABK. Yang pertama, tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Yang kedua, tunadaksa, individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang. Yang ketiga, ada tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang keempat, tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Selanjutnya, tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi. Lalu ada kesulitan belajar, yaitu individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Lalu ada lambat belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial. Selanjutnya ada cerdas istimewa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Ada juga autis, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang terakhir yaitu ADD atau ADHD, lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif. Oleh karenanya, mereka selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, tidak dapat duduk diam di satu tempat selama kurang lebih 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Sistem penyelenggaraan. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada ABK untuk bersama-sama belajar dengan anak-anak normal, sehingga adanya usaha atau proses penyesuaian diri pada ABK dengan kehidupan sehari-hari secara lebih nyata. Lalu ada identifikasi dan asesmen ABK. Identifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan asesmen diartikan sebagai kegiatan penyaringan. Penjaringan mempunyai sifat yang masih kasar dan sederhana, sementara penyaringan lebih halus, rinci, dan kompleks. Perbedaannya dapat dilihat dari identifikasi tujuan untuk mengenali gejala-gejala
tidak untuk diagnosis, sedangkan asesmen tujuannya untuk menegakkan diagnosis. Hubungan antara identifikasi dan asesmen dapat dijelaskan apabila dikaitkan dengan keseluruhan proses aktivitas pendidikan. Guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi atau latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan ABK dan guru kelas atau mapel dalam proses pembelajaran, serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Tugas khusus itu adalah tugas yang berkaitan dengan kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus. Program perencanaan individual. Program perencanaan individual adalah program untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan, sehingga sering tidak dapat menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal, sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya ada desain kurikulum pembelajaran. Desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada tahap perkembangan pendidikan. Desain kurikulum menggambarkan unsur-unsur kurikulum, prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya ada kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama ada pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran partisipatif adalah suatu proses pemberdayaan peserta didik melalui berbagai kegiatan pembelajaran mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif siswa dan meminimisasi perbedaan antar individu. Yang kedua ada pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis terdiri dari pengambil inisiatif dan aktif dalam melaksanakan pendidikan inklusif sebagai pusat informasi, inovasi, layanan bidang asesmen, konseling, layanan medis, dan terapi. Sebagai koordinator dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi sekolah reguler. Selanjutnya ada partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua sangat berpengaruh pada pendidikan inklusif. Sebagai advokasi bagi pendidikan anak, membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan program dukungan belajar, melibatkan diri ke dalam proses belajar mengajar anak secara aktif. Lalu ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sistem dukungan diperlukan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua. Sistem dukungan berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah mengenai pendidikan inklusif, dukungan sarana dan prasarana, dukungan tenaga, dan dukungan lembaga pendukung. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.